Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada video saya yang kedua pada hari ini, saya akan kembali membahas topik mengenai lifestyle yang berhubungan dengan smart lifestyle, gaya hidup yang smart, yang cerdas. Jadi salam cerdas Indonesiaku, sekali lagi bukan hanya ditujukan agar Anda semua terbebas dari money game Ponzi, tetapi juga ingin memberikan video-video yang juga mencerdaskan Anda sehingga Anda punya gaya hidup yang cerdas atau smart lifestyle. Saya akan melanjutkan pembahasan saya yang saya sudah mulai kemarin, yaitu mengenai puasa autophagy yang kalau saya lihat cukup mendapat minat dari Anda semua. Ini sengaja saya pakai baju putih ya untuk memberikan nuansa yang berbeda gitu ya, ketimbang saya seperti pakai baju hitam ketika saya membahas money game Ponzi, atau pakai baju merah kalau ada berita yang hot dari VTube misalnya. Ini saya pakai baju putih ya, karena ini memberikan nuansa smart lifestyle ya, yang khususnya cerdas di bidang gaya hidup yang sehat. Oke, saya lanjutkan pembahasan mengenai puasa autophagy. Kemarin sudah saya bahas secara garis besar dulu gitu ya, introduksi, pengenalan mengenai apa itu autophagy fasting. Saya bicara mengenai dimulai dengan puasa 16 jam. Oke, tapi Anda boleh minum. Kemudian kalau sudah terbiasa Anda tingkatkan menjadi 18 jam. Saya juga sudah bahas bahwa ketika Anda berpuasa itu, Anda mendapat benefit, salah satunya misalnya dimakaninya lemak Anda oleh tubuh Anda sendiri, sehingga Anda akan mendapatkan penurunan berat badan ke berat badan yang Anda ingini selama Anda lakukan puasa itu secara disiplin dan ketat. Kemudian saya juga sudah berbicara mengenai benefit atau manfaat dari puasa autophagy ini juga di masa pandemi ini, sehingga dia bisa juga menurunkan level gula darah Anda, sehingga menciptakan tubuh Anda sebagai tubuh yang tidak bersahabat bagi virus corona. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalaupun Anda sampai terserang virus corona, meskipun Anda sudah menjaga prokes dengan benar, tapi secara tidak sadar, entah dari mana virus itu masuk, Anda tetap bisa kena. Tetapi kalau Anda rajin berpuasa autophagy, kan level gula darah Anda kan rendah gitu ya, karena itu salah satu dampak dari puasa ini. Nah, virus tidak suka tubuh yang level gula darahnya rendah, karena itu menjadi tempat yang tidak bersahabat bagi virus itu. Dia tidak bisa mendapatkan makanannya dengan mudah. Maka dia tidak akan cepat berkembang biak, sehingga Anda bisa dengan cepat juga, tentu dibantu dengan vitamin dan obat-obatan, memerangi virus di dalam tubuh Anda. Oke? Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, ternyata kalau saya lihat ya, dari sebagian besar Anda, sepertinya autophagy fasting ini seperti sesuatu yang baru gitu ya. Maka dari itu kemarin saya langsung bicaranya autophagy fasting gitu. Padahal kalau mau runut gitu, sebenarnya saya harus mulai dengan yang namanya intermittent fasting. Tapi karena saya tidak mempromosikan intermittent fasting, walaupun sebenarnya autophagy itu bisa menjadi bagian dari intermittent fasting. Apa sih Pak intermittent fasting? Kok namanya lucu, intermittent fasting? Saya terjemahkan secara bebas ya. Intermittent itu sesuatu kejadian yang seperti apa ya kalau saya mau ilustrasikan. Kalau di bidang elektronik lah ya, karena saya pernah belajar elektronik juga. Ketika ada suatu masalah di sebuah
komputer atau peralatan elektronik yang kadang muncul, kadang tidak, kadang muncul, kadang tidak. Nah, itu persoalan yang paling sulit diperbaiki kalau ada problem intermittent. Karena ketika Anda mau periksa, dia bagus. Tapi ketika Anda mau pakai, dia ngadat lagi. Nah, kalau komputer ngadat terus itu lebih gampang diperiksa. Tapi kalau intermittent, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak, itu sulit. Karena ketika Anda cek, Anda cari masalahnya di mana, dia normal. Nah, intermittent fasting, singkatnya gitu ya, dengan menggunakan analogi tadi, puasa yang kadang iya, kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak. Dibikin simpel lagi dah. Intermittent fasting yang paling sederhana bisa saya gambarkan begini. Hari ini Anda puasa, besok tidak. Lusa Anda puasa, kebesokannya lagi tidak. Demikian seterusnya. Nah, itu namanya intermittent fasting. Gitu. Nah, intermittent fasting banyak tipenya. Yang barusan saya sebutkan itu salah satu contoh. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak, gitu ya. Ada juga yang Anda puasa 2 hari, kemudian 3 hari tidak puasa, bisa juga. Itu kan intermittent juga. Nah, autophagy fasting sebenarnya termasuk dalam pola intermittent fasting. Karena Anda kan sebenarnya kan begini, Anda puasa, nggak lama Anda buka. Anda puasa, nggak lama Anda buka. Iya, itu kan puasa yang tidak terus-menerus gitu kan. Ya, bisa masuk ke dalam intermittent fasting. Begitu saja simpelnya. Nah, kemarin saya sampai sekarang belum melihat ada orang yang protes begini. Kalau orang yang pernah mempelajari intermittent fasting dan juga tahu autophagy fasting, pasti dia akan komplain terhadap video saya yang kemarin. Karena begini, di dunia para ahli itu belum ada satu kesepakatan mengenai di jam berapa benefit autophagy fasting itu bisa kita dapat. Kemarin kan langsung saya masuk 16 jam. Seakan-akan kan 16 jam Anda bisa dapat manfaat dari autophagy fasting. Ya. Yang pasti manfaat pertama yaitu memakan lemak pasti didapat. Ya kan? Menurunkan level gula darah juga bisa Anda dapat. Tetapi fungsi autophagy fasting yang lebih hebat lagi yang belum saya bahas kemarin, belum tentu bisa Anda dapatkan ketika Anda berpuasa di 16 jam. Tapi ada orang yang melaporkan meskipun dia berpuasa 16 jam, dia sudah bisa mendapatkan benefit atau manfaat autophagy fasting. Apa manfaat berikutnya selain tadi yang kemarin saya bahas, yaitu memakan lemak tubuh Anda sendiri, menurunkan level gula darah Anda. Yang paling tinggi benefit dari autophagy fasting adalah nama autophagy itu auto artinya sendiri, phagy itu memakan, kira-kira begitu ya. Autophagy kalau diterjemahkan bebas itu memakan diri sendiri, kira-kira gitulah. Kok puasa itu memakan diri sendiri? Begini, yang dimakan adalah sel-sel mati. Nah, manfaat autophagy fasting kan namanya autophagy, memakan diri sendiri, dalam hal ini sel lah maksudnya. Itu adalah di mana puasa ini mampu memakan sel-sel mati yang menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita ini banyak sel-sel mati yang sebenarnya kalau kita tidak bersihkan, kalau dia terus menumpuk, itu akan menyebabkan sejumlah penyakit. Yang paling sering adalah Alzheimer, Parkinson. Itu karena penumpukan sel-sel mati. Begitu juga ada orang yang melakukan riset, penumpukan sel-sel mati di dalam tubuh manusia itu juga berpotensi untuk menimbulkan kanker. Oke? Jadi benefit yang paling tinggi dari autophagy fasting selain memakan lemak dari tubuh Anda sendiri dan menurunkan level gula darah adalah dia mampu memakan sel-sel mati yang ada di dalam tubuh Anda. Itulah arti autophagy yang sebenarnya. Nah, tadi yang saya katakan, para ahli di dunia belum sepakat di jam berapa sebenarnya fungsi itu muncul. Ada yang di 16 jam sudah bisa gitu ya, tapi tidak banyak. Makanya kemarin saya memberanikan diri, saya bilang 16 jam lah mulai. Walaupun itu masih intermittent fasting biasa.
Ada juga yang melaporkan di 18 jam saya mendapatkan fungsi itu loh gitu kira-kira. Nah, tetapi yang para ahli mulai sepakat di antara dua angka, yaitu antara 20 sampai 24 jam. Nah, maksudnya apa? Yang kemarin saya bilang 16-18 itu masih basic. Basic aja banyak orang yang mengeluh, aduh mati aku kalau aku nggak makan 18 jam. Tapi kan Anda boleh minum. Itulah makanya kenapa intermittent fasting juga disebut water fasting, puasa air. Puasa yang boleh Anda minum air. Selama minuman itu tidak mengandung kalori atau gula. Kemarin ada yang nanya, Pak boleh nggak Pak kita pakai gula stevia? Betul, gula stevia mengklaim dirinya itu zero kalori, bukannya low kalori ya. Kalau NutriSweet, bukannya saya promosi, itu low kalori. Stevia itu mengklaim dirinya zero kalori, walaupun dia manis tidak ada kalori. Para ahli masih belum sepakat mengenai stevia, karena ada manisnya juga gitu ya, walaupun dia mengklaim dirinya zero kalori. Ada yang bisa membuktikan sebenarnya nggak zero banget sih Pak, 0,0 sekian persen masih nggak ada kalori. Oleh karena itu saran saya kalau Anda mau mendapatkan benefit yang full dari autophagy fasting, jangan juga pakai stevia gitu ya, walaupun dia mengklaim dirinya adalah zero kalori. Nah, para ahli mulai sepakat di angka 20 sampai 24 jam baru autophagy fasting itu muncul benefitnya. Artinya kalau Anda mulai belajar 16 jam, bisa masuk 18 jam, Anda harus coba lagi ke 20. Mampu lagi Anda coba lagi ke 24. Nah, kalau Anda puasa 24 jam, jangan lupa ya, boleh minum supaya Anda tidak dehidrasi. Makanya sebenarnya puasa ini tidak terlalu berat ya, tapi Anda harus coba secara bertahap. Mulai dari 16 jam, naik ke 18 jam, naik ke 20, kemudian naik ke 24. Wah gila Pak, kalau sampai 24 jam itu berarti sehari cuma makan sekali. Betul sekali. Itu dikenal dengan nama OMAD, O-M-A-D, OMAD, one meal a day. Jadi sehari Anda cuma makan satu kali. Biasa kalau saya pilih siang hari. Makan jam 12, setelah itu saya tidak makan lagi, sampai besok ketemu jam 12 lagi. Wah gila itu Pak. Loh nggak gila. Kalau Anda tahu tekniknya, Anda bisa mencapai itu. Makanya dimulai dari 16 jam, naik ke 18, naik ke 20, naik ke 24. Puasa tertinggi yang saya pernah lakukan itu 72 jam alias 3 hari. Wih, Bapak gila ya. Kok bisa? Ya bisa. Tapi saya masih belum gila. Ada satu orang, ya, Anda lihat gambarnya di sini ya. Namanya saya lupa, nanti saya kasih lihat gambar di sini. Dia puasa autophagy gitu ya, setahun lebih. Bisa menurunkan berat badan, memakan lemaknya ratusan kilogram. Nggak mati tuh. Nggak mati tuh. Tapi dia disupervisi oleh dokter. Artinya teknik ini terbukti dan tidak membuat Anda mati. Jadi kalau ada yang bilang, kalau Anda nggak makan pagi, Anda bisa cancer. Nah ini orang puasa autophagy 1 tahun lebih, nggak mati tuh. Berhasil turunkan berat badannya sekian ratus kilo. Science, fakta. Oke. Nah, kembali. Siapa sih Pak yang menemukan puasa autophagy? Begini ceritanya. Di tahun 1963, seorang ilmuwan dari Belgia namanya Christian de Duve menelurkan terminologi autophagy. Dalam penelitiannya dia menemukan pada satu kondisi maka tubuh bisa memakan sel matinya sendiri. Kira-kira begitulah singkatnya. Tetapi sejak tahun 1963 meskipun autophagy itu sudah didengungkan tapi tidak populer. Tidak populer. Barulah setelah tahun 2016 seorang profesor dari Jepang namanya Profesor Yoshinori Osumi dari Tokyo University. Ya. Dia mendapatkan Nobel Prize, hadiah Nobel untuk penelitiannya di bidang autophagy. Jadi kalau ada orang yang masih bilang, hati-hati kamu puasa autophagy, nanti kamu kena cancer karena kamu skip breakfast, kamu tidak makan. Ya suruh dia belajar dulu sama Profesor Yoshinori Osumi. Oke? Makanya saya suka bercanda sama
teman atau saudara saya yang dokter, saya bilang, ya Anda mungkin di fakultas kedokteran dulu tidak diajarkan yang namanya otofagi. Anda cuma diajarkan pola makan orang Amerika yang sehari harus 3 kali gitu ya. Kan kiblat kedokteran ini pada umumnya juga berkiblat ke Amerika gitu ya. Ya saya nggak salahkan Anda kalau Anda nggak ngerti otofagi. Tetapi jangan ngotot juga gitu kalau nggak makan pagi bisa cancer, bisa mati. Bohong, enggak. Ini menang hadiah Nobel, Profesor Yoshinori Ohsumi ya. Jadi ini scientific. Oke? Nah, seperti yang saya katakan, membicarakan puasa otofagi ini menarik. Tidak bisa dalam 1 video, 2 video, dan ini akan saya buat menyambung terus dan semakin menarik. Nah, untuk cepatnya saja, saya tambahkan lagi 3 benefit, 4 deh, saya kasih 4 benefit. Tadi saya sudah tambahkan 1 ya. Manfaat terhebat dari otofagi sesuai dengan namanya, memakan sel-sel mati yang menumpuk di dalam tubuh kita. Dibersihkan tuh. Ya. Kedua, juga dengan demikian Anda dikurangilah, bukan dihindarkan lah ya. Karena mungkin saja ada efek lain, radiasi dan lain yang menyebabkan kanker. Tapi kalau Anda terbebas dari radiasi dan lain-lain gitu ya, puasa otofagi ini memampukan tubuh Anda melakukan perlawanan terhadap kanker. Bahkan bisa dipakai juga untuk proses penyembuhan. Ya. Kemudian, kalau otofagi fasting ini Anda lakukan terus-menerus secara konsisten, Anda akan mendapat benefit stem cell gratis. Anda boleh cek yang namanya stem cell itu dijual ya ratusan juta. Stem cell itu seperti menyuntikkan sel baru ke dalam tubuh Anda sehingga Anda bisa ya misalnya lebih muda, awet muda, lebih tahan penyakit dan seterusnya lah ya. Itu stem cell. Nah, dengan otofagi ini Anda bisa dapat benefit itu gratis. Yang keempat, di dalam tubuh manusia dikenal ada yang namanya, singkat saja ya, telomer. Telomer ini kalau saya ilustrasikan seperti tali sepatu, ujungnya kan biasanya dililit sama plastik padat gitu ya, supaya jangan tercerai-berai gitu ya. Nah, telomer ini di dalam tubuh manusia mengindikasikan dia punya usia hidup sampai berapa tahun lagi, meskipun usia manusia ditentukan oleh Tuhan. Tapi secara medis, secara saintifik, dengan mengukur telomer, kita bisa mengetahui ini orang ini bisa bertahan hidup berapa tahun lagi. Kira-kira begitu ya. Gampangnya. Meskipun sekali lagi umur di tangan Tuhan dan di tangan manusia itu sendiri sebenarnya. Kenapa misalnya? Ya kalau dia bunuh diri kan keputusan dia sendiri ya, walaupun telomernya bagus, ya kan? Nah, kembali lagi. Dengan kita sering berpuasa otofagi, maka telomer kita semakin bagus. Tidak cepat pendek, kira-kira begitulah biar gampangnya. Kan telomer nih kalau ilustrasinya makin lama makin pendek, habis mati gitu. Nah, dengan otofagi fasting dia mempertahankan telomer Anda sehingga bisa Anda harapkan umur panjang. Begitu saintifiknya. Sekali lagi, walaupun umur manusia di tangan Tuhan. Jadi artinya berpuasa otofagi maksud saya, benefitnya banyak. Ujung-ujungnya untuk kesehatan kan. Yang terakhir yang saya bilang tadi, telomer untuk umur panjang. Ya dong, kalau Anda sehat, pasti Anda nggak sakit-sakit. Ya, harapan hidup Anda atau ekspektasi hidup Anda tambah panjang. Sederhana saja, tidak ada yang mistik di sini. Oke? Jadi demikian saja dulu ya tambahan bahasan saya mengenai puasa otofagi. Ya. Kalau Anda tertarik, silakan ikuti terus bahasan saya ini di video berikutnya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.